Saudaraku, terdengar suara tangisan yang histeris dari dalam ruang sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri atau PN Takengon secara umum tertutup pada Senin 4 Juni 2024. Suara tangisan itu ternyata dari salah satu saksi yang berperan sebagai PSK di Aceh Tengah dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan terdakwa Iwe alias Ola. Diketahui kasus tersebut sudah berlangsung 9 kali persidangan dan masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Kepala PN Takengon Rahmano Fatiana SH serta dua anggota hakim lainnya yaitu Heru Setiawan SH MH dan Fadli Maulana SH dalam agenda mendengar keterangan saksi digelar secara tertutup karena hakim menyebut kasus asusila. Amatan Tribungai.com dalam sidang lanjutan tersebut hadir 6 orang saksi diantaranya 3 wanita yang berperan sebagai PSK, 1 orang sebagai pemilik kendaraan, 1 orang pemilik hotel, dan 1 orang dari penyidik kepolisian. Dari luar ruangan terdengar tangisan histeris saat memberi keterangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Selama berselang, keluarlah 1 orang PSK inisial MP 32 tahun dengan mata sembab dan masih merintih tangisan. Pengacara terdakwa Ola alias Iwe dari Kantor Hukum LZ Kayu SH, Salatudin SH menyampaikan bahwa saksi yang disebut sebagai korban tak kuat menahan isak tangis saat dimintai keterangan. Salatudin meyakini bahwa perkara tersebut adalah kasus PSK yang bukan TPPO, tapi seolah kasus ini direkayasa dan dipaksakan oleh penyidik dan jaksa. Keterangan saksi penyidik, kata Salatudin, mengakui bahwa saksi korban inisial SR hanya di BAP 1 kali, namun ada pemeriksaan tambahan melalui telepon. Keterangan saksi penyidik, kata Salatudin, mengakui bahwa saksi korban inisial SR hanya di BAP 1 kali, namun ada pemeriksaan tambahan melalui telepon. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Tadi yang paling krusial sebenarnya ini adalah saksi beberapa saksi termasuk saksi dari penyidik yang harusnya dikonfirmasi verbalisan, yaitu saudara penyidik terhadap Susi Ramadhani akun SR ini. Tadi jelas saksi dari pihak kepolisian ini menyatakan bahwa saudara korban menyatakan saksi korban SR itu jelas hanya di BAP 1 kali. Untuk BAP selanjutnya atas perintah Jaksa P19, saudara saksi diperiksa melalui telepon. Akan tetapi kita semua tahu saksi SR ini ketika di persidangan menyatakan dia tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan kesaksian hanya 1 kali, selain 1 kali. Ternyata tadi saksi penyidik saudara Jikra ini menyatakan dia hanya memeriksa saksi SR. Ternyata setelah ditanya beberapa kali, dia menjelaskan 1 kali, hanya 1 orang yang dia periksa. Ternyata dia memeriksa saksi Purkon juga selaku pemesan. Artinya kebohongan yang dilakukan oleh penyidik ini, sehingga saya meminta tadi Majelis Hakim supaya saudara penyidik Jikra ini bisa ditetapkan menjadi tersangka karena ini adalah telah melanggar KUHP 166. Oke, ada fakta baru nggak Bang Lamsi? Fakta baru tadi, ya fakta baru yang terdapat yaitu tadi ternyata ada saksi lain pun menyatakan dia hanya di BAP 1 kali, tetapi dalam BAP-nya 2 kali. Nah inilah kita bilang tadi, sehingga kasus ini betul-betul direkayasa oleh penyidik. Dan kami akan melaporkan ini kepada Polda Aceh dan Mabes Polri. Tadi ada saksi yang sempat nangis-nangis di dalam, itu karena apa Bang? Nah itu karena mungkin saksi tersebut merasa ya tidak sanggup memberikan keterangannya, ya karena memang ini ada kasus PSK yang bukan TPPO yang dipaksakan oleh penyidik dan jaksa. Itu intinya itu saja yang seharusnya ini bukan ranahnya pengadilan negeri, yang seharusnya ini adalah ranahnya kanun jinayat Aceh kalau mau meluruskan persidangan ini. Ya mudah-mudahan
Mudah-mudahan majelis hakim dari hasil keterangan saksi-saksi sudah bisa melihat terang benderang apa yang terjadi. Sesungguhnya dari awal adalah kasus ini adalah direkayasa oleh pihak penyidik. Itu yang kita sampaikan. Oke.